Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya semua hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu mendapatkan lindungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, ada baiknya kita berdoa. Karena segala kegiatan itu baiklah dimulai dengan niat yang tulus, yang baik, ikhlas serta doa. Ya, kita minta Ananda Fitra Mulkan untuk memimpin doa kita pagi ini. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Semoga doa kita di awal sebelum pembelajaran ini Allah ijabah ya. Kalian mudah dalam memahami, kemudian kalian mudah dalam melatih mengikuti pelajaran ini dengan baik dan ilmu kalian bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kita berdoa, ibu pengen kalian lebih semangat lagi membangkitkan rasa nasionalisme kalian dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Ya, pagi ini kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Nyanyikan dengan penuh semangat ya. Oke, silakan. Bunyi dan
kita mulai. Tidak sah kalau kita tidak berpantun, betul? Yuk, mari kita berpantun. Jangan lupa apa kalau kita pantun? Cakep. Oke, ada air di daun talas. Tidaklah basah ketika hujan. Jangan jadi anak pemalas. Nanti susah dapat pembelajaran. Terima kasih sudah tepuk tangan untuk Ibu. Nah, Ibu mau tanya hari ini masuk semua kita? Masuk. Alhamdulillah. Sehat semua tapi? Sehat. Ada yang kurang enak badan? Tidak semua sehat, kelihatan dari senyumnya ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan coba berpetualang ya. Pertemuan yang lalu kita telah berpetualang di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Apa yang kita pelajari kemarin? Ayo. Formulir pendaftaran, apa lagi? Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi ya dalam lingkup ASEAN. Kali ini tidak jauh beda ya, makanya ayo kita ikuti bersama. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, ada yang pernah lihat? Coba apa? Ini gambar apa? Yang kamu lihat? Orang sedang fotokopi. Ada lagi? Wih, betul. Apa ini? Pangkas rambut, satu lagi. Orang yang sedang menggunting rambut. Orang yang sedang menggunting rambut, orang yang sedang pangkas rambut. Tepuk tangan untuk mereka bertiga yang bisa menjawab. Iya, betul sekali. Ini adalah orang yang sedang beraktivitas, ya. Ada yang sedang memangkas rambut, kemudian ada yang sedang memfotokopi, ya. Oke, kita lihat. Nah, apakah kalian pernah melihat usaha-usaha ini di sekitar kita? Pernah ya? Ada nggak di sekitar kita? Di rumah kita? Ada. Kemudian usaha apa yang ada di sekitarmu? Vina mau jawab, coba nak. Apa jawaban Vina? Apa? Toko kelontong. Ada toko kelontong. Ada lagi? Toko sembako. Toko mebel. Toko mebel. Betul. Ada di sekitar kita toko mebel? Ada. Apa Ura? Toko fotokopi. Ya, siapa lagi yang pernah lihat? Bengkel. Ada di sekitar dia. Iya, betul sekali. Yang kalian sebutkan itu semuanya ada di sekitar kita. Kemudian, bagaimana sih usaha itu menurut kamu bermanfaat nggak? Ada nggak gunanya untuk kita? Pasti ada. Coba Rangga, tadi bilang ada toko mebel. Manfaatnya apa kira-kira ya? Bisa beli kursi dan meja, Bu. Nah, toko kelontong, Vina, kira-kira manfaatnya apa untuk kita? Menyediakan kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau ada toko kelontong, nggak perlu lagi kita ke pasar besar kan ya? Nggak, kita bisa hemat waktu dan tenaga. Apalagi tadi ada yang kuliah bengkel. Apa kira-kira manfaatnya, nak? Nampal pipi? Oh, nampal ban. Kira ibu bisa nampal pipi, nampal ban. Bisa bantu ya? Ada manfaatnya ya? Iya. Berarti usaha-usaha yang ada di sekitar kita itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Kita bisa lebih mudah ya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Kira-kira usaha apa aja ya di sekitar kita? Kemudian ada nggak sih manfaatnya? Usaha apa saja? Siapa mereka? Terus fungsi kita di sana sebagai apa? Mau tahu? Mau. Ini yang akan kita pelajari. Ya, usaha-usaha di sekitarku, mata pelajaran hari ini IPS dan bahasa Inggris. Ya, mengenai keterkaitan usaha dengan keterlibatan kita, posisi kita di ASEAN. Pasti belum paham ya, pasti masih apa ya Bu ya, apa ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Kemudian dengan kalian mengikuti pelajaran hari ini, kalian akan bisa mengidentifikasi komponen-komponen apa saja dalam formulir daftar riwayat hidup. Apalagi itu Bu, kemarin sudah pendaftaran kan? Sudah belajar formulir pendaftaran. Hari ini
adik seperadik atau saudaranya sejenis teks formulir, namanya daftar riwayat hidup. Nanti kita pelajari bersama. Kita akan terus lanjut. Makanya ibu minta kalian hari ini harus fokus, ya, konsentrasi. Oke, baik, kita lanjutkan. Amati gambar ini. Gambar apa ini ya? Ayo, mana? Gambar orang sedang menangkap ikan. Orang nampal ban. Ini ya pastinya ya. Ini ya. Apalagi ya kalian lihat? Mengganti ban. Ada nampal ban, ada ganti ban. Iya, cepet terus. Tepuk tangan. Kita nggak tahu ini kejadiannya apa ya kan? Ada yang nampal ban, ada yang ganti ban. Oke, Tina apa sayang? Menggantikan? Manen ikan, tepuk tangan. Ini ya pastinya ya gambar yang ini ya Pak Erika. Kelompok sini ada yang mau memberikan pendapat ini tentang apa gambarnya nak? Memperbaiki sepeda motornya. Iya bisa saja, tepuk tangan juga untuk kelas dan kelompok itu. Baik. Ibu pengen tahu, kalian harusnya tahu juga ya. Sumber peralatan yang dimiliki Bapak nelayan tadi ini kira-kira semuanya ini didapatkan dari dalam negeri saja atau bisa di luar negeri? Iya, bisa dari dalam negeri, bisa juga pastinya dari luar negeri. Makanya kita jangan sombong karena kita perlu orang lain. Negara Indonesia sebesar ini pun dia juga memerlukan negara. Iya pastinya, nggak bisa kita berdiri sendiri ya. Apakah seluruh sumber daya alamnya tadi ibu tanya dari dalam negeri? Nah, pastinya ada yang dari. Iya, oke. Kira-kira kalau kita cek ya, Bapak ini peralatan apa yang dapat dari luar negeri? Apa? Nah, ininya nak. Oh ini, pukatnya dari luar negeri. Iya ya, made in mana kira-kira? Thailand ya biasanya ya, pukat ya. Kalau ini suku cadangnya kunci Inggrisnya dari mana saya? Dari Inggris. Kunci Inggris ya. Peralatannya, spare partnya itu dari luar negeri. Nah, kalau kalian masih penasaran, maka seluruh sumber dayanya dari dalam negeri? Apakah peralatannya didatangkan dari luar negeri? Iya, pasti Bu. Ya, oke. Sekecil jarum aja dari luar negeri, ya kan? Oke, nah sekarang coba kita lihat. Jika yang penasaran, amati video berikut. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, silakan diperhatikan. Kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar. Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut pemilik usaha atau wirausahawan. Untuk dapat melakukan kegiatan wirausaha, seseorang pemilik usaha membutuhkan sumber daya dan peralatan. Sumber daya dan peralatan wirausaha dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber daya dan peralatan dari dalam negeri dapat dikirim ke luar negeri dengan kegiatan ekspor. Sedangkan sumber daya dan peralatan yang berasal dari luar negeri dapat diperoleh dengan kegiatan impor. Ayo kita perhatikan asal sumber daya dan peralatan dari beberapa kegiatan wirausaha berikut. Kegiatan wirausaha bengkel, manfaat yang diperoleh yaitu untuk memperbaiki dan merawat kendaraan secara rutin. Sumber daya dan peralatan adalah suku cadang kendaraan bermotor. Asal sumber daya luar negeri. Kemudian toko kelontong, manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber daya makanan ringan, minuman, sayuran, buah, telur, meja, mesin kasir, dan mesin cetak.
asal sumber daya dalam negeri dan luar negeri. Kemudian wirausaha fotokopi. Manfaatnya untuk mempermudah saat menggandakan dokumen. Sumber daya dan peralatan mesin fotokopi, kertas, dan meja. Asal sumber daya dalam negeri dan luar negeri. Contoh kegiatan wirausaha berikutnya yaitu toko mebel. Manfaatnya menyediakan perlengkapan rumah seperti meja, kursi, dan lemari. Sumber daya dan peralatan kayu, mesin pemotong kayu, pernis, dan cat kayu. Asal sumber daya dari dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya, rumah makan. Manfaatnya menyediakan makanan dan minuman. Sumber daya dan peralatan, bahan makanan dan minuman, meja, kursi, alat makan dan minum, mesin kasir, dan mesin cetak. Asal sumber daya dalam negeri dan luar negeri. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Berikut ini adalah komoditas ekspor Indonesia untuk negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama di bidang pertanian, komoditas ekspornya meliputi buncis, jagung, kedelai, perkebunan, minyak kelapa sawit, coklat, kopi, teh, dan karet, perhutanan, rotan, damak, peternakan, daging kemasan, perikanan, udang, tuna, cakalang, pertambangan, minyak bumi mentah, batu bara, emas, perak, perindustrian, sepatu, tekstil, buku, pakaian jadi. Dan di bidang jasa adalah tenaga kerja. Berikut ini adalah komoditas impor Indonesia dari negara anggota ASEAN. Bidang pertanian meliputi beras, gula pasir, biji gandum, kedelai, bawang putih. Perkebunan, jeruk, kelengkeng, durian, buah naga. Perhutanan, kayu lapis. Peternakan, daging sapi. Perikanan, ikan makarel, ikan salmon, kepiting. Pertambangan, aluminium, tembaga, minyak bumi. Perindustrian, suku cadang kendaraan, pipa besi dan baja, mesin industri, dan semen. Jasa, tenaga ahli. Membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Kamu bisa membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Ayo perhatikan contoh di bawah ini untuk membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Komoditas ekspor impor Indonesia di lingkup ASEAN. Indonesia secara aktif melakukan kegiatan ekspor ke negara anggota ASEAN lainnya. Contoh komoditas ekspor Indonesia antara lain jagung, kopi, rotan, udang, sepatu, dan jasa tenaga kerja. Selain melakukan kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Contoh komoditas impor Indonesia antara lain beras, jeruk, daging, sapi, ikan salmon, suku cadang kendaraan, dan jasa tenaga ahli. Menurutmu, manakah yang merupakan barang impor dari gambar berikut? Ayo ceritakan. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Indonesia
Oke, baik. Bagaimana? Sudah ada sedikit yang kalian dapat dari menyimak video tersebut? Iya, ternyata Indonesia ini aktif ya nak ya, aktif dalam kegiatan impor ekspor ya, ekspornya keluar, kemudian impor kita juga membeli barang dari negara lain. Seperti tadi jika kalian simak, ada seorang ibu-ibu penjahit. Ibu-ibu itu kelihatannya orang Indonesia ya kan, pastinya orang Indonesia. SDM-nya dari Indonesia. Tapi dia bertanya tadi, apakah ini melalui gambar ini kita tahu bahwa ada yang kita impor dari luar? Ada nggak di situ tadi? Ada. Apa kira-kira? Mesin jahitnya. Mesin jahitnya ya. Pastinya itu biasanya made in Japan, made in Germany, ya berarti itu kita impornya dari Jerman, ya walaupun ibu-ibunya nggak kita impor, masa ibu-ibunya kita impor, ya kan? Ibu-ibunya orang Indonesia, nggak kita impor dari Arab, ada mak kita itu ya. Jadi jangan heran jika memang tiba-tiba nanti suatu saat kamu temukan made in Germany, berarti itu kita impornya dari Jerman, berarti kita mengimpor. Bukan hanya mesin saja, penjelasan tadi masih banyak hal-hal yang kita impor, barang-barang yang kita impor dari negara luar. Oke, sekarang coba Ibu jelaskan sedikit ya. Dalam menjalankan roda perekonomian, satu negara tidak dapat berdiri sendiri. Namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, gambar yang ibu-ibu sedang menjahit tadi, ya. Kemudian ada lagi usaha pangkas rambut di awal. Ada nggak tadi gambar pangkas rambut, orang yang sedang pangkas rambut? Kita ambil contoh itu. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa saja berasal dari dalam negeri. Misalnya, orangnya. Bukankah orang Indonesia, terutama Sumatera Barat ya, itu alih-alih cukur semua udah yang di sini ya. Sering kita temukan udah. Itu orang mana? Seorang Bugis, orang Sumatera Barat atau Padang ya. Itu berasal dari negara kita. Nah, kursi dan mejanya bisa saja dari dalam negeri. Kita punya kayu jati, kayu mahoni ya, yang bisa dibuat menjadi meja dan kursi. Nah, namun ada juga sumber daya alam yang berasal dari luar negeri. Contohnya mesin cukur. Ya, kemudian peralatan-peralatan lain seperti gunting. Sekecil gunting pun kita impor. Ya, ada yang kita impor. Nanti pulang rumah lihat ya gunting maknya itu dari mana ya? Atau made in Jawa, atau made in Germany ya, dicek lagi. Nah, begitu pula dengan usaha fotokopi, bengkel itu sumber daya alamnya bisa dari luar dan bisa dari dalam negeri. Baik, paham ya? Bahwa Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh kerjasama dengan negara lain pastinya. Nah, itulah keterlibatan kita dalam ASEAN salah satunya. Oke, ingat kegiatan yang mendatangkan barang, memasukkan barang dari atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kemudian kegiatan mengirim barang dagangan komoditas keluar dinamakan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ekspor impor itu harus kalian pahami ya. Oke, Ibu lihat sudah agak ada yang melengkung ini punggungnya. Kita tepuk semangat dulu ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, pada buku halaman 67
sampai 68. Di sana ada 2 wira usahawan keren. Coba cari tahu tentang mereka. Baca dulu ya. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Mari membaca. Baca ya, karena nanti ada kaitannya dengan pembelajaran kita berikutnya. Ya, satu lagi. Gimana? Sudah selesai membacanya? Selesai? Kelompok 1 gimana? Sudah paham apa yang dibaca? Oke, baik. Nah, dari kedua bacaan ini, yang pertama judulnya apa? Ekspor batik terus meningkat. Kemudian yang kedua apa? Kasongan batik. Kasongan Bantul ekspor berapa? Miliaran rupiah per bulan, luar biasa ya. Nah, kalian harus bangga ya menjadi anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia. Karena dengan membaca ini kalian menyadari betapa Indonesia itu sebenarnya memiliki potensi yang besar, ya, negara yang besar. Ini di bacaan yang pertama ini, siapa yang bisa memberikan sedikit apa yang dia dapat dari bacaan tersebut? Kelompok 1 ada? Oh, kelompok 1. Maju dong, maju saja. Bacakan apa yang sebentar. Ini Ibu ambil dulu. Dibacakan apa hasilnya? Apa hasil pengamatan kamu setelah kamu membaca tadi lalu? Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN, serta jumlah penjualannya terus meningkat. Oke. Terima kasih buat Rangga, tepuk tangan dulu dong. Jadi menurut Rangga, dia setelah membaca ini dia tahu bahwa apa tadi? Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN. Betul? Ada dalam bacaan itu? Kemudian untuk bacaan yang kedua, siapa yang mau membacakan apa yang sudah dia dapat dari bacaan tersebut? Oh, oke, masih kelompok 1, keren. Berdiri biar kelihatan. Iya. Oke. Kerajinan Kasongan Bantul memiliki ratusan perajin atau karyawan sekitar 200 perajin. Gerabah pun telah diekspor hampir ke sebagian negara-negara Asia dan Australia. Oh iya. Pas dengan yang kamu amati, pas dengan yang kamu baca, bahwa kerajinan khas gerabah ini ternyata sudah memiliki banyak perajin. Berapa tadi? Ada
dalam bacaan itu ya, lumayan ya 200 orang ya, hampir sama dengan kita yang ada di sekolah ini. Bayangkan bila perajin sebegitu banyaknya, karyawan sebegitu banyaknya, itu sudah merupakan usaha yang besar atau belum, Nak? Sudah termasuk usaha yang besar. Nah, terkait dengan usaha-usaha di sekitar, kita coba pahami ya, bahwa ketika usaha itu sudah maju, maka dia butuh karyawan tidak? Butuh banget orang lain. Satu rumah makan saja, kamu pernah ke rumah makan nggak? Pernah ke rumah makan Padang? Sendiri atau ada orang lain yang kerja di sana? Ada yang pramusajinya, ada yang tukang bungkus nasinya, ya kan? Ada yang sebagai apa lagi? Kasir. Apa lagi? Ada yang tukang masaknya. Itu semua butuh orang lain, butuh pekerja. Nah, ketika kita sudah memiliki usaha, kamu nanti kalau sudah besar-besar, kalau sudah jadi pengusaha, ya ada pengusaha rumah makan Padang misalnya, udah Rian, udah Adi, Uni Vanessa, itu usaha rumah makannya misalnya, dia pasti butuh orang. Bagaimana caranya dia? Ya, bagaimana caranya dia merekrut orang, manggil orang? Gimana caranya? Ada nggak yang bisa membantu? Kira-kira kalau kita butuh pekerja gimana caranya? Apa kita umumkan di masjid? Enggak lah. Masa diumumkan di masjid, Bu? Gimana caranya? Oh, dengan mengisi sebuah formulir gitu. Arahnya ke situ. Mantap, tepuk tangan untuk Vina sudah ke situ arahnya. Ibu luruskan. Apa? Ada yang mau menanggapi? Loh, ya. Ketika kita pengen, kita pengen nih orang join sama kita, orang bergabung sama kita, pasti kita umumkan dulu ya. Kita umumkan dulu. Contoh misalnya ibu, Pahmi, ibu ini butuh orang, Pahmi. Ibu buka rumah makan, tapi ibu butuh karyawan. Gimana caranya, Pahmi? Oh, kata Pahmi, nanti Bu, saya sampaikan kepada teman saya. Siapa tahu dia mau ikut kerja sama ibu, gitu kan? Setelah itu, baru orang itu bertanya ke ibu, Bu, saya butuh pekerjaan, Bu. Gimana kalau saya kerja di tempat ibu? Betul tidak? Nah, berarti kita sudah coba lihat ini. Tahukah kalian jika sebuah usaha yang maju membutuhkan karyawan yang lebih? Untuk itu, para pengusaha tadi sering mengiklankan. Pernah lihat lowongan pekerjaan enggak? Iklan-iklan. Biasanya ditempel-tempel di tiang listrik, ya enggak? Tempel-tempel di tembok-tembok, ya kan? Membutuhkan pekerja. Satu, gini-gini, tamatan SMA, gitu kan? Ya. Biasanya mereka mengiklankan menerima lowongan pekerjaan. Salah satu yang harus dipenuhi oleh pelamar adalah daftar riwayat hidup. Ada yang tahu daftar riwayat hidup apa? Sudah ada yang tahu? Ada yang sudah baca bukunya belum semalam? Kira-kira ada yang tahu apa daftar riwayat hidup? Belum, Bu. Nggak sempat baca, Bu. Saya kerja di rumah makan, Bu. Nala sempat baca belum? Ngapain semalam? Ayo, nonton TV. Oh ya nggak apa-apa, biasalah refreshing dikit ya. Oke, ada yang sudah tahu? Sebelah sini ada yang tahu daftar riwayat hidup? Belum. Kelompok 2? Belum. Kalau belum, ibu kasih tahu. Apa itu daftar riwayat hidup? Tenang saja. Simak ya. Dengan menyimak video ini, kalian tahu nanti apa itu daftar riwayat hidup. Dan untuk apa dia? Di mana digunakan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan materi daftar riwayat hidup. Yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu 1. Mengenai pengertian. Apa yang kamu ketahui mengenai daftar riwayat hidup? Yang kedua, bentuk. Bagaimana bentuk penulisan daftar riwayat hidup? Yang ketiga, hal-hal penting. Hal-hal penting apa yang harus dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Dan yang terakhir yaitu contoh daftar riwayat hidup. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai dengan pengertian daftar riwayat hidup. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Apakah kalian pernah mendengarnya? Daftar riwayat hidup juga sering disebut dengan CV atau kurikulum vitae. Mari kita bahas mengenai pengertian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Karena setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing, jadi daftar riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Daftar riwayat hidup ini digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri mengikuti lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup memiliki dua buah bentuk. Yang pertama, berbentuk lembaran isian, berisi pertanyaan dan jawaban singkat. Bentuk ini disebut dengan formulir. Kemudian, bentuk yang kedua adalah berbentuk paragraf atau suatu cerita. Bentuk ini disebut dengan narasi. Kemudian, hal penting apa saja ya yang harus kita cantumkan dalam membuat daftar riwayat hidup? Untuk membuat daftar riwayat hidup, kita harus menyiapkan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Dalam daftar riwayat hidup harus ada data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta keluarga negaraan dan agama. Kami juga bisa menuliskan bidang yang kamu minati, serta riwayat pendidikan. Tuliskan semua riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh. Jika kamu pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan khusus, kamu juga bisa menuliskannya dalam daftar riwayat hidup. Yang selanjutnya harus dituliskan adalah kecakapan. Hal ini sangat penting, terutama ketika besok kalian akan mencari pekerjaan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan yang kalian miliki. Dan yang terakhir, kalian bisa menuliskan kesimpulan. Informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda loh, karena hal tersebut tergantung kepada tujuan kita dan kebutuhan kita dalam membuat daftar riwayat hidup tersebut. Berikut ini beberapa contoh daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup yang berbentuk narasi. Daftar riwayat hidup berbentuk narasi seperti ini biasanya dipakai oleh para penulis buku. Yang ini bentuk narasi, ya. Daftar riwayat hidup ada dua tadi, narasi dan formulir. Yaitu daftar riwayat hidup berbentuk formulir. Daftar riwayat hidup berbentuk formulir biasanya Ini contohnya. untuk Ini yang berbentuk formulir. Kita juga dapat membuat daftar riwayat hidup dengan berbagai variasi kreatif, Ya. sehingga daftar riwayat hidup menjadi lebih menarik. Nah, Tapi jangan lupa ini dalam
subscribe video ini. Bye-bye. Oke, bye-bye. Ya, oke. Gimana? Sudah agak terbayang bagaimana itu formulir daftar riwayat hidup? Yang jelas, walaupun ibu dengan saudara ibu itu pasti daftar riwayat hidupnya berbeda. Karena kami memiliki data yang berbeda, kemudian pengalaman yang berbeda. Apalagi kamu, ya, saudara kandung saja itu daftar riwayat hidupnya nggak bisa sama. Paham? Dan ada komponen-komponen yang harus kita jawab, kita penuhi, kita isi. Bisa dilihat di bukunya di halaman 94 dan 95, itu jelas sekali. Di sana ada petunjuk, kemudian ada contoh daftar riwayat hidupnya. Ya, nah baik, kayaknya keren kalau kita diskusi. Ya, kita saling bertukar pikiran, kita saling memberi masukan. Oh, kayaknya seperti ini bagus, lucu, keren kalau formulanya seperti ini. Nah, kaitannya dengan pelajaran kita yang pertama tadi, apa tadi tentang usaha di sekitar, kaitannya ini dengan formulir daftar riwayat hidup. Karena ketika seseorang ingin melamar pekerjaan kepada suatu wirausahawan, maka dia perlu menuliskan. Keren, tepuk tangan untuk kita semua, udah paham? Daftar riwayat hidup itu akan kita buat ketika kita ingin melamar pekerjaan, melamar atau pengen ikut sebuah kegiatan. Kita berikan, kita buat ya kepada pihak panitia. Paham ya? Kita diskusi aja biar keren. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Satu kelompok satu lembar kerja, ya. Tidak bekerja sendiri, tapi kerja bersama-sama. Sabar dulu, abang sabar dulu ya. Ayo diskusikan, di sini perintahnya. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara? Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara ke Indonesia? Kalau sudah tahu, kamu nanti tuangkan ke dalam LKP, lembar kerja peserta. Mau? Nanti setelah itu kalian maju ke depan untuk mempresentasi. Ada 3 kegiatan. Ada 2 kegiatan. Pertama yang berkaitan dengan usaha. Yang kedua nanti kalian buat lagi formulir daftar riwayat hidup di Chromebook. Pakai aplikasi apa kemarin? Canva. Baik, sudah siap? Mau? Ayo kita kerja. Nama anggotanya dituliskan di depan. Langkah-langkah kerjanya diikuti dengan baik dan tidak bekerja sendiri. Kalian harus berdiskusi. Jangan mau kerja sendiri, kerjanya bersama-sama, berbagi tugas. Nah, ini tuliskan kelompoknya di sini. Yuk, silakan dikerjakan. Nama kelompoknya jangan lupa dituliskan. Kalau tak muat tempatnya ada di sini, di mana? Nah, di sini. Ini nama kelompok, ini nama kelompok. Iya, nama kelompoknya basi. Boleh Pak, nama pantai boleh. Pantai apa maunya? Pasir Padi kah, Batu Bedaun kah, Tikus Mas kah, ya? Oke. Jangan nama yang dari kebarat-baratan ya. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Ibu ya. Ya, tuliskan nama kelompoknya di sini, nama orangnya di sini. Nah, ya, tuh, udah, selesai. Tuliskan nama kelompoknya, nama siapa ya, nama. Kelompoknya sudah diaktifkan belum? Nah, sudah, ini passwordnya. Dewi Afriani 80. Ya, silakan dikerjakan.
nggak coba dicek. Yang nama pantai kita saja lah, pantai yang ada di Bangka Belitung apa? Pantai Cibus Mas, pantai Pasir Padi. Pantai apa lagi? Ayo, nanti nama kelompoknya. Ayo diskusi nah, diskusi. Singkat, enaknya di sini kalau kita diskusi. Nanti dikembalikan lagi. Kita di sini, coba. Biar lebih dekat diskusinya. Mana? Boleh juga informasi yang kalian kurang dapatkan di buku, boleh dicari di Google ya, googling ya. Oh ya, betul. Cari. Gimana Pak Bos? Usahawan. Wirausahawan. Nah, ini digunakan ini sumber belajar satu lagi nih. Ya, dicari ya virtualnya. Sabrina? Oh, Sabrina kerjain itu. Silakan. Ini yang googling. Oke. Ya, boleh dicari. Ini yang bertugas untuk menemukan informasi ya. Apakah informasi yang tidak ada di buku boleh dicari. Sampai di sana ya. Komunitas ekspor infonya. Kalau sudah temukan, nanti dilaporkan ke temannya yang bagian tulis. Ini ada di sini. Nih. Nah, di situ ada tuh, tuliskan hasil diskusimu di sini coba lihat. Nah, itu. Itu kan lambat kerja. Apa Pak? Ya, lanjutkan. Ya, di sini. Itu yang hasil diskusinya. Tuliskan dengan tulisan yang jelas. Tulisannya jelas, jangan terlalu kecil. Perhatikan tanda baca, huruf kapitalnya. Ada yang mau bertanya? Di sana ada teks. Bacalah teks berikut. Teks itu nanti yang kalian tuangkan ke dalam formulir daftar riwayat hidup yang ada pada aplikasi Canva nanti, sesuai tujuannya. Ini fokus sini nanti. Nah, ini butuh formulir daftar riwayat hidup. Ini, nah di sini butuh nih. Ini apa? Ya, apa-apa yang ada daftar riwayat hidup. Apa-apa yang ada di daftar riwayat hidup. Sudah selesai? Dikit lagi ya. Waktu kita nggak lama nak. Oke, sebanyak
Dua menit lagi ya, 2 menit lagi ya. Ingat waktunya, tidak usah terlalu lama, tidak boleh terlalu lama. Tidak? Ada kesulitan enggak? Nah, itu Bapak Info. Nah, ini, benar, permisi. Nah, yang ini permasalahan. Ini permasalahan, tolong dipecahkan. Edo ini ingin mendaftar, ya, sebagai panitia kegiatan di sekolah. Tuangkan ke dalam formulir daftar riwayat hidup. Sini nanti buatnya, sini. Ya, ini yang menjelaskan. Kemudian ini yang kosong, tuliskan hasil diskusimu di sini apa saja komponen ini. Tahukah kalian apa saja yang harus dituliskan pada sebuah formulir? Nah, di sini apa? Dari yang kalian buat, tuliskan di sini bahwa daftar riwayat hidup itu harus ada apa. Dari mana dapat ini? Di sini yang kalian buat ada nama, ada alamat, tulis saja. Tidak usah ditulis namanya, tulis saja apa yang harus kita isi. Ya, kerjasama, bantu temannya, bantu. Apa saja yang ada di yang sudah kalian buat? Coba ibu lihat. Ada apa di situ? Dibesarin dikit, Pak. Biar jelas. Nah, ini kelihatan nih. Ada nama. Ya, oke. Harus ada ini. Nah, kasih dokumennya. Harus ada ini, ada itu semua dikasih tahu ya. Komponennya saja. Komponen yang ada pada mana? Daftar riwayat hidupnya sudah selesai. Ini sudah dibuat. Oke. Sudah? Oke. Kalau sudah, ibu akan ambil dulu. Nanti dipresentasikan di depan ya. Iya. Kayak kemarin tuh lah. Kelompok 2 sudah. Ini harus dari situ. Di situ kan komponen-komponennya sudah jelas nih. Ada nama, alamat, itu yang dituliskan. Ya. Ibu ambil dulu ya, yang sudah diselesaikan. Sudah ini, sudah lengkap semua belum? Nama, kode pos. Nah, ini komponen-komponennya harus ditulis ya. Jadi ini berdasarkan yang sudah kalian buat. Komponennya apa saja di sini daftar riwayat hidup? Nama. Dua, untuk membuat daftar riwayat hidup memerlukan 1 nama, 2 alamat. Dari mana dapat pilih nama, alamat dan lain-lain sampai ke bawah? Dari sini. Kan sudah di ini komponen-komponennya. Nah ini kita lihat ya. Nah ini coba dilihat lagi apa saja yang ada dalam daftar riwayat hidup itu yang kalian buat.
diinginkan. Sudah belum ini? Sudah ya? Jangan lupa yang kegiatan satunya diisi ya. Yang mau menambahkan emot-emot, icon pada template-nya boleh. Mau gambar orang, mau gambar bunga, boleh. Sudah siap semua? Jadi di LKPD itu sudah lengkap. Kalian pertama harus menentukan apa saja yang menjadi komoditas ekspornya. Tuliskan pada kolom diskusinya. Kemudian komoditas impornya. Kemudian komponen apa saja yang harus ditulis pada daftar riwayat hidup. Cara melihatnya tadi Ibu sudah sampaikan ke kelompok-kelompok. Ibu sudah muter ya ke kelompok kalian masing-masing, bahwa yang diisi itu sesuai dengan apa yang sudah kalian buat. Bisa sumbernya bisa dilihat dari buku, sumbernya bisa dari googling ya, browsing di Google ya. Sudah semua belum? Kita sudah siap presentasi ke depan? Ayo kita presentasi ya. Siapa yang mau maju dulu? Kelompok 1 ya kayaknya ya, ayo. Ya. Kelompok 1, Ibu sudah ambil tadi hasil kaliannya di sini ya. Hasil mereka menyimpulkan apa saja yang harus dibuat dalam sebuah daftar riwayat hidup. Bismillah. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun. Ya, kelompok 1 kita minta untuk ke depan. Ya, maju silakan. Ini ya, punya kalian ya? Oke. Mohon perhatiannya kelompok lain untuk menanggapi jika ada tanggapan dari apa yang mereka presentasikan ya. Oke? Tanggapi dengan tepuk tangan boleh, tanggapi dengan jika ada yang mereka harus perbaiki ya diperbaiki, kita perbaiki sama-sama, namanya juga sama-sama belajar ya. Oke, silakan kelompok 1. Ibu pegang mic-nya, biar tidak grogi. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Mungkang, saya mewakili kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Komoditas yang lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara adalah minyak kelapa sawit, pakaian jadi, batu bara, udang, dan rotan. Yang kedua, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diekspor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Komoditas lain yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia adalah kayu lapis, mesin mobil, dan alat elektronik.
Sesuai dengan permasalahan itu yang ada di dalam daftar riwayat hidup adalah nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat atau tanggal lahir, warga negara, agama, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler, percakapan, dan kesimpulan. Baik, sudah cukup baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, yang tadi sudah dibacakan oleh Fitra itu adalah kegiatan 1, ada 2 poin. Kemudian untuk daftar riwayat hidup kita lihat lagi apa yang sudah mereka buat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah hasil kerja kelompok yang telah kami buat, yaitu membuat formulir daftar riwayat hidup. Di dalam formulir daftar riwayat hidup terdapat nama, alamat, kode pos, telepon, jenis kelamin, tempat atau tanggal lahir, agama, warga negara, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler yang diikuti, percakapan atau keterampilan yang dimiliki, kesimpulan. Oke, baik. Nah, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Magdalena, adakah yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi dari hasil mereka membuat daftar riwayat hidup ini? Sudah oke? Oke ya? Ada nggak? Coba dilihat lagi. Sudah? Oke, kita berikan tepuk tangan. Aplaus yang meriah untuk Langga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Komoditas ekspor yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN adalah gula, kayu lapis, aluminium, tembaga, dan minyak bumi. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Komoditas ekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN adalah buncis, jagung, rotan, daging kemasan, udang, bunga, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya di kegiatan kedua mengenai daftar riwayat hidup. Apa saja? Yang perlu diisi untuk mengisi daftar riwayat hidup adalah nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, warga negara, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekskul yang diikuti, dan percakapan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Langsung. Nah, sekarang teman yang satu lagi akan memperlihatkan hasil mereka sesuai dengan komponen-komponen yang ada pada daftar riwayat hidup. Silakan, kenalkan diri dulu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan Kasihkan. hasil kerja kelompok kami. Iya, baik, silakan Nak. Nah, ini yang dilihat Ibu kalau ke bawah ya. Daftar riwayat hidup. Iya. Daftar riwayat hidup ada nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, warga negara, agama, bidang yang diminati, Kemudian riwayat pendidikan, ekskul yang diikuti, percakapan atau keterampilan yang dimiliki. oke. Adakah tanggapan dari kelompok 2? Dari hasil dari kelompok 2, silakan ada yang mau menanggapi? Cek kembali, lihat kembali ada tidak tanggapannya.
Ada? Kalau nggak ada kalian, ibu yang menanggapi boleh? Boleh ya? Ada nggak? Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi nggak nih? Nggak? Oke, kalau gitu ibu tanggapi ya. Nah, daftar riwayat hidup ini, tugas kalian adalah sesuaikan dengan apa yang ada pada soal. Permasalahan di sana siapa yang bermasalah? Ayo, cek kembali LKPD-nya. Siapa yang bermasalah di sana? Edo. Berarti di sini yang mendaftar siapa? Yang mengisi daftar riwayat hidup ini siapa harusnya? Edo, bukan Tantang. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tidak salah. Ini bisa digunakan nanti lain waktu ya, ketika Tantang ingin melamar pekerjaan ya. Kemudian kaitannya dengan LKPD coba dilihat nah. Edo itu Edo itu ingin ngapain coba? Mendaftar jadi apa dia? Jadi apa nak? Nah, berarti yang dia minati itu harusnya bukan sepak bola. Harusnya apa? Panitia. Kegiatan apa coba dibaca dong? LKPD-nya. Kegiatan apa itu? Ya, di sini ada jual beli di sekolah. Berarti saya berminat untuk menjadi panitia kegiatan jual beli di sekolah. Tepuk tangan untuk semuanya. Gak apa-apa, namanya juga belajar ya. Hanya itu tanggapan dari ibu. Nanti ketika kalian ingin membuat daftar riwayat hidup, sesuaikan dengan permasalahan. Oke? Iya, silakan duduk. Kepada kelompok 2 terima kasih. Bacakan dulu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN adalah udang, kopi, karet, coklat, dan rotan. Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Komoditas lain yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia adalah ikan salmon, kepiting, dan ikan makarel. Yang ada di daftar riwayat hidup adalah nama, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, agama, warga negara, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, keterampilan yang dimiliki, dan kesimpulan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari penjelasan yang ibu dengarkan, komponen-komponen daftar riwayat hidupnya sudah tepat. Kemudian komunitas ekspor impornya juga alhamdulillah sudah baik ya, sama dengan kalian. Nah, kita lihat ini hasil yang dia buat sesuai nggak dengan LKPD-nya? Ayo silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Silakan. Daftar riwayat hidup, nama, alamat, nomor telepon, agama, tempat tanggal lahir, warga negara, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, kecakapan atau keterampilan yang dimiliki, kesimpulan. Nah, teman-teman, ada nggak yang ingin menanggapi? Ya, silakan kelompok 1 ditanggapi apa yang kalian ingin tanggapi dari kelompok 3 ini sesuai dengan hasil yang dia buat. Riwayat pendidikan seharusnya diisi. Riwayat pendidikannya seharusnya diisi katanya. Kita cek ya.
TK ya, kita lihat. Oke, sabar ya ya, kita lihat nak. Oh iya, ternyata riwayat pendidikannya masih kosong. Ini bagaimana kalau gini, jelas nggak? Nggak jelas ya nak ya. Nanti kalau ke membuat formulir daftar riwayat hidup selanjutnya harus diisi nggak tuh? Harus dong. Ini salah satu komponen ya, harus diisi. TK mana, tahun berapa, TK-nya mulai dari apa, lulusnya tahun berapa. Kemudian ada lagi tanggapan. Ayo Anes, sebaiknya nomor teleponnya diisi. Kita cek lagi, ada nggak nomor teleponnya? Oh iya, nggak ada. Nah ini mungkin tadi nggak ini ya, terburu-buru ya. Oke, nomor telepon harus diisi nggak? Harus, nah diisi nomor teleponnya ya. Jangan nggak lengkap seperti ini. Tapi ini nggak apa-apa, ini kita masih latihan. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, Sisi. Agama diawali, iya, penulisan. Setiap kali kita menulis harus diawali dengan huruf kapital. Masih permasalahan huruf kapital ya. Ayo, jangan lagi lupa, sudah kelas 6 huruf kapitalnya. Ada lagi tanggapan? Cukup ya? Bu Rosa cukup ya? Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Terima kasih atas presentasinya. Baik. Wow, kalian sudah keren-keren, luar biasa ya. Untuk melanjutkan agar kalian lebih paham, nanti ada evaluasi. Tapi sebelum itu kita jangan evaluasi dulu. Kita happy dulu ya. Kita ice breaking dulu. Siapa yang mau ice breakingnya? Siapa yang mau ice breaking berdiri? Silakan berdiri dulu. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjut gerakan badan terlebih dahulu, konsentrasi. Kali ini ice breaking kita tentang pertemanan ular, cacing, gajah, semut. Siapa yang pernah lihat ular? Siapa yang pernah lihat cacing? Siapa yang pernah lihat gajah? Di TV boleh. Pernah lihat nggak? Pernah. Siapa yang pernah lihat semut? Sering Bu, karena saya malas nyapu, jadi semut banyak di rumah. Oke, baik. Gajah itu besar apa kecil? Semut itu besar apa kecil? Ular itu panjang apa pendek? Cacing itu panjang apa pendek? Oke. Sekarang ibu pengen kalau ular kalian panjang, cacing, ular, cacing, gajah, semut. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu dong. Wih, pintar, kelas 6 tahu ya mana besar mana kecil ya. Lagi. Ular, cacing, pakai sebutan. Ular, cacing, gajah, besar. Semut. Oke, yang cepat ya. Ular, cacing, gajah, semut. Sekarang kita balik. Sekarang. Gajah. Gajah. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Gajah. Gajah. Ular. Panjang. Ular. Panjang. Cacing. Pendek. Cacing. Pendek. Waduh, sudah di rumah. Waduh, Bu. Konsentrasi. Oke. Gajah. Gajah. Ular. Kok ular pendek? Lagi. Nanti kelompok yang paling banyak salah kita hukum ya. Kita suruh nyanyi. Gajah. Besar. Gajah. Semut. Semut. Ular. Ular. Cacing. Pendek. Cacing. Pendek. Oke, bagus. Sekali lagi ya. Cacing. Oh iya bener ya. Cacing. Cacing. Ular. Ular. Gajah. Ada yang bilang gajah kecil. Gajah kecil. Besar dan kecil. Lagi. Gajah.
besarnya. Gajah. Gajah. Semut. Jangan pakai mikir. Gajah besar, semut kecil, cacing panjang. Ya, terakhir. Terakhir ya. Cacing. Cacing gimana? Pendek. Cacing. Ular. Semut. Masih ular. Masih semut kecil. Semut besar. Semut kecil. Semut. Gajah. Semut. Ular. Ular. Cacing. Kita ambil. Ayo kami sini. Ayo kami dulu. Ini keren nih. Dari awal benar semua ya. Perhatikan. Ayo. Gajah. Ayo gajah. Gajah baik. Gajah. Ular. Kok ular pendek? Oke, silakan tepuk tangan untuk Bani. Silakan duduk kembali. Kita coba lagi. Satu kali terakhir. Konsentrasi dulu. Konsentrasi. Awas silam. Konsentrasi ya. Gajah. Gajah berarti gimana? Besar kan? Gajah. Semut. Itu cacing kan? Gajah. Semut. Ular. Cacing. Kok ular kecil? Cacing kecil. Cacing pendek. Tepuk tangan untuk Rangga. Oke, silakan duduk semuanya. Jadi enggak, tapi ketika kita tidak konsentrasi maka semua akan kacau ya. Baik. Oke, anak-anak semua sudah fresh kembali. Oke. Nah, Ibu pengen tahu, menurut kalian apa kesimpulan kita hari ini? Oke, angkat tangannya sebelum menjawab. Bina? Bahwa komunitas Explore Info itu adalah kegiatan apa? Nah, Explore itu? Apalagi? Ya. Iya, kita jadi tahu dengan belajar hal ini, kita jadi tahu apa saja yang harus kita tuliskan dalam daftar riwayat hidup. Apa saja itu yang kita tuliskan? Nama, alamat, apa lagi? Oke, nomor telepon, ya. Kemudian riwayat pendidikan, kemudian bidang yang kita minati, kemudian ada lagi kecakapan kita, keterampilan, kemudian keren. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Apa lagi yang kalian ketahui kesimpulan hari ini? Nah, tepuk tangan untuk Rangga. Hari ini belajarnya itu kesimpulannya bahwa sumber daya alam itu, sumber daya yang digunakan itu tidak seluruhnya dari apa tadi Rangga? Dari dalam negeri. Oke, baik. Keren ya kalian ya. Sebelum kita mulai evaluasinya nanti kalau ada evaluasi, tapi jangan terlalu khawatir ya, karena kesimpulan hari ini kita sudah paham bahwa pertama tolong dibacakan. Ayo baca, Amalia silakan. Apa kesimpulan kita hari ini? Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau Komoditas mengimpor, ya? kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri Disebut mengekspor. Baik, silakan dilanjutkan baca lagi. Tolong Safitri. Oke, silakan dibacakan kesimpulannya nak. Sebuah ya lebih yang kuat dikit, erat kaitannya mencari pekerjaan.
Ya, terus? Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi pentingnya yang perlu diketahui orang lain. Oke, tepuk tangan untuk Sapitri. Baik, sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa tadi? Tentang daftar riwayat hidup, keren. Apa lagi? Pengertian ekspor dan impor yang sudah kita pelajari. Apa lagi? Apa lagi? Ada wirausaha yang ada di sekitar kita, ternyata ada manfaatnya. Nah, apa yang kalian sukai hari ini, pembelajarannya? Menggunakan Chromebook, asik ya? Menggunakan Chromebook ya, asik ya? Apalagi yang disukai? Ya, ice breakingnya suka. Gina sukanya apa? Nonton video pembelajaran, ya keren, menarik ya. Oke, baik. Nah, apa kesulitan kalian hari ini? Ya, kesulitannya apa nih? Masih ada, kalian masih ada kesulitan menggunakan Chromebook? Iya, kita akan sering-sering lagi menggunakan ini agar kalian terbiasa ya, ya. Oke, baik. Nah, tiba saatnya kita evaluasi, kerjakan masing-masing sendiri. Tutup dulu Chromebooknya, kita akan coba, nggak usah berlama-lama ya, kita kerjakan soal latihan ini tidak berkelompok, sendiri-sendiri. Silakan dikerjakan. Ya, kurang dua lagi. Ya, ada yang kurang alat tulisnya? Ada yang perlu alat tulis? Silakan diisi. Silakan dikerjakan soal latihannya. Sudah selesai? Sudah ya?
Silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Kita akan membahas sedikit mengenai soal-soal evaluasi ini. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oh iya, jangan lupa tulis namanya ya. Sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Oke, baik. Sudah? 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 Fokus ya mengerjakannya ya. Sudah mengisi dengan benar, dan tepuk tangan untuk kita semua. Kalian wajar untuk diberikan aplaus ya, karena evaluasinya terisi dengan baik semua. Nah, jika masih ada nanti yang mendapatkan nilai di bawah KKM, itu nggak masalah. Tetap semangat, terus belajar ya, dan fokus konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran. Baik, anak-anak semua. Terima kasih telah mengerjakan soal-soal evaluasi tadi dengan baik. Ibu lihat sangat luar biasa ya, konsentrasi fokusnya luar biasa. Jangan mudah menyerah atas apa yang ingin kalian capai. Jangan mudah menyerah. Karena ingat, usaha yang kalian lakukan tidak akan mengkhianati hasil. Jika usaha kalian cuma 5%, maka hasilnya juga nggak jauh-jauh dari 5%. Tapi jika kalian berusaha maksimal 90%, 98%, itu nggak usah khawatir. Usaha kalian itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Ya? Paham sampai di situ? Baik anak-anak semua, karena hari ini semua sudah mengikuti pelajaran dengan baik, kita beri aplaus untuk diri kita. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan rajin selalu beribadah. Sampai jumpa besok dengan materi yang lebih menarik lagi, yaitu statistika. Nah, sebelum masuk ke statistika nanti bolehlah kalian ulang-ulang sedikit di rumah ya, pembelajaran matematika tentang min, modus, median. Ya, oke, dibaca dulu. Jadi nanti kita gampang untuk belajarnya. Kemudian ayo kita silakan menari dulu sebentar, nggak lama, paling cuma 2 menitan. Berdiri dulu. Ini lagu kebanggaan Bangka Belitung. Ya, ini namanya Zapin Melayu. Oke, yang sudah biasa mendengarkan silakan dinyanyikan. Yang belum pun ada teksnya. Oke, silakan diikuti teksnya. Bernyanyi dengan penuh semangat. Semangatnya keluarkan ya. 3, 2, 1. Budaya.
bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak semua. Silakan alat tulisnya dibereskan dan boleh pulang.